Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga teman-teman, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya penuh keberkahan. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya dengan segala keteraturannya, dan dialah Allah pula yang nanti akan mematikan, menghancurkan alam semesta beserta segala isinya. Dan tentunya kita nanti akan kembali kepadanya. Tidak hanya sebatas kembali, maka kita akan dimintain pertanggungjawaban atas kehidupan kita di dunia. Maka kehidupan dunia ini sejatinya penentu kehidupan akhirat. Pastikan kita selalu taat, kita selalu tunduk dan patuh atas ajaran-ajaran dalam Islam. Karena Islamlah turun dari zat yang maha benar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, suri teladan kita semuanya yang telah membawa Islam hingga kita kemudian mengenal Islam sampai detik ini. Yang dengan Islam ini insya Allah bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat kita kelak. Dan tepat di hari ini masuk bulan Rabiul Awal. Kalau kita ingin kemudian mengenang, walaupun ketika kita mengenang, mengingat akan Rasulullah, mengingat akan kehidupan Rasulullah, setiap saat, setiap waktu tentunya kita harus selalu mengingat. Tapi nggak ada salahnya juga ketika ini masuk bulan Rabiul Awal, kita semakin mengingat, mengenang beliau waktu itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Atas kecintaan kita kepada beliau, maka mari kita wujudkan kecintaan ini terus meningkat. Maka video ini, obrolan singkat ini semoga menjadi wasilah mengingatkan kita akan kecintaan kita kepada beliau. Beliaulah suri teladan kita, beliaulah manusia mulia yang kita juga mengaku sebagai umatnya. Karenanya kalau kita sedikit flashback sejarah perjuangan beliau, berawal dari kehidupan beliau di masa waktu itu sebelum diangkat Rasulullah. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Semuanya insya Allah kita semuanya sudah paham. Gelar Al-Amin, gelar yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasulullah. Yakni ada orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat jujur. Kenapa sampai orang-orang Quraisy memberikan gelar Al-Amin? Karena memang orang-orang dulu sangat-sangat pembohong, sangat-sangat manipulatif. Apakah orang-orang sekarang tidak pembohong, manipulatif? Ya ada, tapi dulu memang lebih parah. Maka sampai kemudian hanya Rasulullah yang kemudian mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, teman-teman yang insya Allah, saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, gelar Al-Amin diberikan orang-orang Quraisy ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasulullah. Tapi kalau kita melihat perjalanan beliau kemudian setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasulullah, ternyata orang-orang Quraisy itu memberikan gelar yang sangat buruk, memberikan gelar berubah, gelar yang sangat drastis, 180 derajat berubah yang sangat menyedihkan sekali. Gelar apa yang kemudian diberikan Nabi Muhammad selaku Rasulullah waktu itu? Yakni Muhammad itu sinting, Muhammad itu gila, Muhammad itu stres, Muhammad itu tukang sihir. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka di bulan Rabiul Awal, momen Maulid Nabi ini, kalau kita mengingat perjuangan beliau, maka sejatinya apa sih orang-orang Quraisy dulu kok memberikan gelar yang kemudian berubah sangat-sangat buruk sekali. Karena ternyata ketika Nabi Muhammad diangkat Rasulullah, beliau tidak lain tidak bukan terus menyampaikan risalah Islam, terus menyampaikan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu apa hubungannya dengan orang-orang Quraisy waktu itu dengan kalimat ini? Ya, orang-orang Quraisy dulu mengakui adanya Tuhan, tapi orang-orang Quraisy dulu sesembahannya adalah yang lainnya, berhala-berhala,
ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Yang Tuhan-Tuhan mereka memang mengikuti nenek-nenek moyang mereka terdahulu. Di saat yang sama ketika Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah Rasulullah, maka salah satu yang disampaikan adalah, weh, berhala-berhala itu kok kamu sembah, gimana ceritanya? Kan dia patung, kan dia tidak bernyawa, kan dia kamu buat sendiri, kok kamu sembah? Disitulah kemudian kemarahan orang-orang Quraisy itu memuncak, dan bentuk kemarahan itu memberikan gelar kepada Rasulullah tadi yang seperti itu tadi, naudzubillah. Kenapa demikian? Agar supaya orang-orang yang lain yang belum mengikuti ajaran Rasulullah jangan sampai mengikutinya, atau dengan kata lain banyak yang kemudian menjauhi Rasulullah, karena jangan supaya dekat-dekat. Gimana sih kalau ketika ketemu dengan orang edan, ketemu dengan orang sinting, ketemu dengan orang gila, nggak mau kan kita mendekatinya. Begitulah opini-opini yang disampaikan orang-orang Quraisy dulu dengan memberikan gelar-gelar yang buruk tadi kepada Rasulullah. Dan ini kalau kita lihat kondisi sekarang persis ketika kemudian mau Islam dicitrakan negatif, mendengar istilah radikal, di benak kita semuanya radikal itu buruk, dan itu pasti ada pada Muslim atau Islam. Dan realitasnya banyak yang kemudian bahkan orang Muslim pun menjauhi. Udahlah, berislam biasa-biasa saja kali, berislam ya nggak usah gitu-gitu banget. Padahal yang biasa-biasa seperti apa, yang luar biasa seperti apa, nggak usah gitu-gitu banget itu seperti apa. Itu kalau kita bantah. Nah, teman-teman saudaraku dimanapun berada, maka pada kesempatan momen bulan Rabiul Awal kita ini mengingatkan kita pada bagaimana perjuangan Rasulullah dulu, yakni tidak lain bukan hanya menyampaikan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kecintaan kita kepada beliau, maka kita harus ada pada kehidupan sesembahan, yakni kalimatul haq, yakni kita hanya sebatas menyembah kepada Allah, kita hanya sebatas mengabdi kepada Allah. Dan tentunya tidak hanya itu, karena sampai detik ini kalimatul haq ini tidak berjalan secara sempurna, maka tatkala kita mengaku umatnya, tatkala kita pengen mengikuti jalan kehidupan beliau, mendakwahkan Islam, mendakwahkan kalimatul haq ini menjadi satu bagian terpenting juga dalam kehidupan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat yang nanti akan menaungi kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga semakin cintanya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW meniscayakan kita semakin tunduk dan patuh atas ajaran-ajaran yang dibawanya, dan semakin kita bersemangat untuk menyampaikan Islam dalam kondisi apapun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.